Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati segenap anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, ada Ustadz Saad Ibrahim, Prof. Irwan Akib, Dr. Agus Taufikur Rahman, Mas Sayuti, Muhammad Sayuti, PhD, Mas Izul Muslimin, dan anggota PP Muhammadiyah yang berpamitan, tidak bisa karena acara kegiatan lain. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah bersama seluruh anggota Pimpinan Pusat Aisyah yang tadi telah disebut oleh Bu Bayin, Bu Dr. Salmah Urbayinah, tanpa saya sapa satu persatu. Ada juga para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, ada Pak Muhlas Abror, serta Ibu Hadirah Ahmad. Kalau masih ada sesepuh lain yang tidak bisa saya sebut, siapa lagi? Bu Mahsunah Syakir. Oh, Bu Susi, Bu Susilo Ningsih Kuntowijoyo. Siapa lagi? Ibu Bu Yunahar Ilyas. Bu Yunahar Ilyas dan semua ibu-ibu. Semua ibu-ibu yang senior, serta anggota PP Muhammadiyah maupun Aisyah sebelum ini. Ada tamu khusus kita ini, Ananda Bendoro Pangeran Haryo Kusuma Bimantoro, putra mahkota Paku Alam ke-10, yang juga ustadz sebenarnya, karena 2 tahun lalu jadi imam dan khatib di Paku Alaman, lapangan Paku Alaman. Mudah-mudahan doakan beliau bisa ada kesempatan untuk naik haji pada tahun ini. Sebenarnya juga Gusti Mangkubumi rencana mau hadir, tetapi beliau tiba-tiba harus ada acara di Singapura, sehingga tadi beliau pamit untuk tidak bisa hadir ke sini, dan insya Allah lain waktu bisa hadir di acara Muhammadiyah dan Aisyah. Ada juga Mas Afnan Hadikusumo, ini anggota DPD Muhammadiyah 2 periode. Berapa? Oh, 7 periode. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tokoh di kota Yogyakarta. Ada para wakil, utusan, ketua atau juga anggota dari seluruh majelis, lembaga, badan atau biro Muhammadiyah maupun Aisyah. Semuanya tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sapa. Lalu ini yang berbaju biru tua, batik biru tua khas itu rombongan calon
dan juga alumni, ada alumninya. Jamaah Haji KBIH Aisyah. Jumlahnya kalau yang daftar masuk itu 1.378. Nah, kalau kurang percaya nanti dihitung sendiri. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Gunawan Jarnawi Hadikusumo. Saya tambah. Dengan seluruh jajaran pimpinan universitas yang juga sekaligus menjadi sahibul bait pada acara Syawalan atau silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah pada hari ini. Lalu segenap jamaah Aisyah dan Muhammadiyah serta seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah dari berbagai daerah, cabang, ranting, amal usaha di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, baik yang ada di lantai pertama maupun yang ada di atas sana. Bahkan kalau dihitung ini kayak silaturahminya Aisyah ini. Karena yang mayoritas kayaknya ibu-ibu Aisyah itu. Dari 5.300 orang yang hadir pada hari ini itu ada 3.250 Aisyah. Itu perkiraan saya. Nanti dihitung sendiri. Siapa yang mau berani verifikasi? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah menyelenggarakan silaturahmi di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah kami menyampaikan terima kasih pertama kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menjadi tuan rumah untuk acara silaturahmi ini. Di tempat yang sudah sangat lekat dengan kita, Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan segala fasilitasnya, sekaligus juga kami sampaikan tahniah selamat pada Pak Rektor dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika UMY atas segala capaian prestasi, termasuk sekarang dan kemarin juga meluncurkan 2 guru besar lagi. Sampai jumlahnya ada 47 guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang guru kecil tidak terhitung. Pak Rektor tadi berbisik insya Allah bisa sampai 60 pada tahun ini. Nanti berlomba dengan UMS dan UM Malang dan yang lain-lain. Sehingga semakin banyak jumlah guru besar kita yang pada tahun ini kemarin ada 282. Belum yang baru-baru. Dan kami berharap bahwa di kota Yogyakarta ini, UMY, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Aisyah akan menjadi salah satu barometer dan juga pilar strategis kemajuan dan keunggulan Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah di dalamnya dalam menghadapi era baru Muhammadiyah abad kedua. Yang kedua,
kami juga menyampaikan selamat tahniah atas persiapan dan insya Allah keberangkatan jamaah haji yang dikelola oleh KBIH Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang jumlahnya tadi saya sebut 1.378 pada tahun ini. Itu udah besar itu dua kloter setengah itu. Mungkin bisa 3 kloter ya. Mudah-mudahan nanti Pak Saad bisa beli pesawat. Kami percaya ditambah dengan para alumninya yang sudah katanya dalam catatan ada 10.000 alumni, ada alumni loh. Alumni bimbingan haji Aisyah. Termasuk saya dan Bu Nurjana, itu alumni tahun 2006, tapi tanpa sertifikat. Harapan kami tentu nanti insya Allah di perjalanannya lancar, dimudahkan Allah, dan memperoleh kualitas haji yang mabrur. Tentu nanti kalau pulang itu selain berseragam batik KBIH Aisyah juga bisa berseragam Muhammadiyah dan Aisyah, sehingga menambah armada untuk dakwah Muhammadiyah. Saya percaya bahwa setelah naik haji, setelah ibadah haji, tentu kualitas kemabrurannya jauh lebih meningkat lagi. Yang ketiga, kami juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar Aisyah atas segala capaian, prestasi, dan kemajuannya, termasuk hadir bersama seluruh keluarga besar Muhammadiyah untuk silaturahmi ini. Dengan harapan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Aisyah tadi diwujudkan, sehingga Aisyah dengan semangatnya yang luar biasa itu semakin mengakar, kuat dan meluas di akar rumput Aisyah, di akar rumput tadi umat dan masyarakat seluas-luasnya. Begitu juga Muhammadiyah. Sehingga kehadiran kita untuk silaturahmi ini bukan hanya silaturahmi untuk mempertautkan persaudaraan kita, tetapi melahirkan gerak simultan kita dalam mewujudkan berbagai nilai keutamaan yang kita raih setelah kita berpuasa Ramadan, beridul fitri, dan mempraktekkan atau mengamalkan ajaran Islam di bulan-bulan setelah Ramadan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, pertama saya ingin menegaskan kembali, tentu hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka Syawalan atau Idul Fitri dan pasca Ramadan itu sudah berkali-kali. Yang PP Muhammadiyah saja 2-3 hari yang lalu sudah diselenggarakan di Jakarta, dan juga sama penuhnya seperti sekarang ini. Lalu Bapak Ibu pasti punya kegiatan silaturahmi keluarga di masing-masing keluarga, kerabat, terah, dan lain sebagainya, yang mungkin itu dihitung bisa ada yang 3 kali, 4 kali itu. Sehabis itu nanti melingkar lagi itu ke yang lebih luas lagi. Ada alumni sekolah ini, perguruan ini, dan lain sebagainya. Mungkin kalau diikuti itu acara silaturahmi Syawalan itu bisa sampai Syawal berikutnya. Nah, tentu kita ingin mengkapitalisasi
buah nilai silaturahmi ini di dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, termasuk dalam gerakan Persyarikatan Muhammadiyah kita. Agar dari silaturahmi ini kemudian lahir energi kolektif keruhanian kita, termasuk di dalamnya energi kolektif intelektual kita, untuk menjadi pelaku-pelaku dakwah, menjadi pelaku-pelaku yang menjalankan dan memfungsikan sifat-sifat ibadur rahman kita dan kekhalifahan atau spirit dan jiwa khalifatu fil ar kita di dalam praktek dan kehidupan nyata. Saya yakin tadi Pak Rektor, Bu Bayin, dan semua mereka, para mubalik, para tokoh, kalau sudah bicara silaturahmi itu selalu mengajak kita untuk mempertautkan persaudaraan. Nah, persaudaraan itu baik basicnya pada apa yang disebut dengan rahim, yakni kekerabatan karena kenasab, satu nasab, seperti terah dan lain sebagainya, maupun karena persaudaraan yang bersifat interaksi sosial di organisasi, di kelompok-kelompok sosial dan lain sebagainya, yang ini semuanya harus melahirkan persaudaraan yang lebih autentik. Yang lebih autentik itu yang mampu lahir dari optimalisasi ketulusan atau keikhlasan dalam diri kita untuk selalu merajut hubungan yang baik, untuk semakin baik, dan sekaligus juga tadi menyambung sesuatu yang terputus kalau dan seandainya sempat terputus. Terputus itu bisa bermacam-macam kan, dalam relasi sosial itu kan selain ada hubungan yang saling bersambung, itu disebut dengan integrasi, itu kan. Ada yang saling berpecah, disintegrasi atau konflik. Nah, konflik itu bisa bermacam-macam jenisnya. Ya. Tetapi intinya ada hubungan konsleting gitu ya, yang rusak dalam relasi kita. Nah, mari kita perbaiki. Mungkin antar personal lebih mudah, tetapi kalau menyangkut kolektif kolegial, termasuk dalam berbangsa bernegara, lebih-lebih pasca pemilu yang melibatkan dan menguras emosi kolektif kita, yang namanya politik itu kan itu bisa sampai masuk ke relung rasa itu kan, itu ya, melebihi, kadang politik itu melebihi agama itu. Maka fanatiknya orang kalau sudah berpolitik itu melebihi agama, itu prakteknya, ini bukan teorinya, dalam prakteknya kan begitu. Karena apa? Sembuhnya itu juga lama itu, sembuhnya lama. Sampai ada seloroh di anggota PP Muhammadiyah, politik itu paling-paling masuklah ke hati yang paling luar, kalau toh sakit paling sakit hati. Tapi jangan sampai masuk ke jiwa yang dalam, karena nanti kalau sakitnya itu bisa jadi sakit jiwa. Nah ini kalau sudah sakit jiwa urusannya Dr. Agus Taufikur Rahman, ahli syaraf, baik saraf yang dalam maupun saraf yang luar. Nah ini penting ya, jadi coba lo ada keretakan, ada berbeda pilihan politik di kampus gitu ya, di Aisyah, di Muhammadiyah, si itu milih ini, si ini milih itu kan bekasnya itu ada, itu jangan dihindari. Nah coba sekarang udah tutup buku sejak Syawal tanggal 28 April
2024 jam kita tutup buku soal itu, tetapi tentu, sebagai orang Muhammadiyah, mari melangkah ke depan menjadi lebih baik lagi, supaya tidak mengulangi hal-hal yang tidak dikehendaki. Karena hadisnya kan sudah bosan kita ulangi gitu. Laisal wasilu bil mukafi walakinal wasilu alladhi ida qata'at rahimuhu wasallahu. Jadi silaturahmi itu bukan hanya mempertautkan yang sudah terpaut sehari-hari atau biasa. Tetangga kita ngasih oleh-oleh, kita jawab dengan oleh-oleh. Orang berkata baik, kita jawab dengan kata-kata yang baik. Orang senyum, kita jawab dengan senyum, gitu kan. Itu hal yang sudah silaturahmi biasa. Tapi yang luar biasa itu menyambung yang terputus. Orang berkata buruk, kita jawab dengan berkata baik. Nah, itu tarafnya apa yang disampaikan Bu Bayin itu ihsan. Ihsan itu mudah diceritakan, tapi dipraktekkan angel. Karena apa? Masuk dirasa. Kalau orang berkata-kata buruk, emosi kita muncul, masuk ke hati, jadi benih dendam, tersimpan lama. Pulihnya tidak mudah. Nah, maka ajaran agama mengajarkan kita untuk seperti itu. Melihat teman-teman saudara kita yang berbeda pilihan politik itu pas pemilu itu, jangankan lihat orangnya, lihat sendalnya udah. Baru lihat sendalnya gitu. Ini sendalnya Mas Sayuti ini. Mas Sayuti ini kemarin memilihnya mesti ke 08 ini. Nah, gitu kan, gitu. Ya sudah, langsung baru lihat sendalnya itu belum Mas Sayutinya datang. Nah, coba kita buang itu. Jadi saya menyimak berbagai WA group itu. Wah, perseteruannya itu sampai seru sekalian alam itu. Jadi ini coba kita cairkan ya. Lihat masa depan, perjalanan masih panjang, benahi bangsa ini, benahi umat ini, termasuk kita benahi persyarikatan ini. Dan insya Allah kalau silaturahminya mengalami irfa gitu ya, kenaikan derajat tingkat, itu dirahmati Allah, dicintai Allah, diberkahi Allah. Nah sayang mestinya nanti kapan-kapan itu, ini anggota PP itu diwajibkan berbaju seragam. Maka ini istimewa nih, saya juga pakai seragam. Kecuali yang berbaju putih satu tidak itu. Mestinya yang berbaju putih itu dihukum untuk mimpin doa itu. Nah, ada Ustadz Saad Ibrahim. Kita naikkan ke tingkat yang paling tinggi, ke tingkat irfa atau ya mi'raj ruhani. Kalau kita selalu baik, gitu ya, menjaga silaturahmi, menyambung yang terputus, itu rahmat Allah tiba. Sampai dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ana rahman wa ana khalaqtur rahima fastaqat laha mina ismi faman wasolaha wasolahu waman qata'aha batatuhu. Aku adalah yang maha rahman, penebar kasih sayang untuk semua tanpa diskriminasi. Dan aku pencipta, ya pencipta kerahmanan, ya. Pencipta kasih sayang, dan aku lekatkan namaku di dalamnya. Jadi kalau kita bersilaturahmi itu kita membawa nama dan esensi Rahman Rahim Allah. Barang siapa yang memutuskan, yang menyambung persaudaraan, menyambung silaturahmi, maka aku akan menyambungnya. Coba, siapa yang tidak ingin disambung silaturahmi oleh Allah? Kita sampai di raudah berebut tempat, bahkan nyikut-nyikut dikit gitu kan.
Kalau udah lama di Raudhah ini tuh haji, jangan terlalu lama. Nanti malaikat keburu pergi. Karena apa? Pada saat Anda lama, saudara kita yang ingin tidak punya kesempatan. Jadi jangan lama-lama, apalagi sudah di Raudhah masih selfie-selfie gitu, terus dikirim. Nah, itu malaikat lari betul itu, malaikat lari betul itu. Karena malaikat takut dengan selfie itu. Jadi Allah akan menyertai kita, dan barang siapa yang memutuskan, Allah pun memutuskannya. Jadi semangat ihsan itu harus semangat yang lebih tinggi lagi, seperti juga hadis Nabi tentang ihsan itu. Kita menyembah Allah sebagaimana seperti kita melihatnya, dan karena kita tidak melihatnya, percaya bahwa Allah melihat kita. Nah, semangat di mana kita menyambung silaturahmi itu ada di dalam curahan rahmat rahim Allah. Maka kesimpulannya, ayo kita perbaiki hablum minallah kita dan hablum minannas kita setelah kita berpuasa dan beraidul fitri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam relasi sosial kehidupan kita, silaturahmi kita wujudkan dalam ukhuwah yang juga harus lebih otentik, lebih lahir dari kesadaran hati, kesadaran apalagi tadi kesadaran tauhid. Kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian, kehidupan di sekitar kita tadi istilahnya ekosistem, ekosistem. Kalau dalam istilah sosiologi disebut landscape, landscape sosial budaya dan kehidupan kita itu berubah begitu. Coba lihat anak-anak generasi milenial, generasi X, Y, Z dan Alpha, generasi Alpha yang lahir nanti tahun 2012 ke atas. Mereka lingkungannya sudah tidak seperti kita. Kalau generasi kami dia dengan perbedaan ada Pak Saad, ada Pak Heri, ada saya dan semua kita, ibu-ibu juga begitu. Dulu lingkungan kita ini lingkungan yang penuh dengan atmosfer, ekosistem dan landscape religius. Kalau sore kita mainnya di masjid, di madrasah, gitu kan? Mau lari-lari, mau apa saja permainannya, mesti di sekitar masjid, madrasah. Nanti begitu maghrib, pasti semuanya belajar sholat. Yang belum bisa pun ikut dan bisa sholat. Setelah maghrib, ngaji. Sampai isya. Nah, setelah isya, nanti yang sudah lebih dewasa dan tahasus itu bisa ngaji lebih khusus lagi. Sampai kira-kira jam 9. Nah, ekosistem sosial budaya kita itu begitu kaya, menciptakan atmosfer religiositas dan spiritualitas kita yang bagus. Keraton juga kan sama lingkungannya. Coba lihat, keraton itu depan alun-alun, belakang alun-alun, paku alaman juga sama. Kemudian pasti ada masjid gede, masjid besar. Masjid besar itu tidak lepas dari keraton. Ini tandanya spiritualitas dan nilai-nilai ilahiyah itu melekat dalam ekosistem dan landscape sosial budaya masyarakat kita. Nah, Indonesia sebenarnya beruntung ya. Ini silaturahmi saya bawa ke soal dimensi sosiologis silaturahmi gitu ya. Dulu bangsa Indonesia itu kan agamanya agama orang nyebut animisme, dinamisme. Kalau istilah ilmu sosial disebut dengan traditional religion, agama tradisi gitu ya, agama tradisi atau agama setempat. Lalu datang ke Indonesia Hindu, mayoritas menjadi Hindu. Bapak Ibu bayangkan
itu pengaruh Hindu kuat sekali termasuk lewat kerajaan. Tapi ketika Islam datang lalu menjadi mayoritas di negeri ini, itu luar biasa. Tanpa perang, lewat satu interaksi sosial yang sangat lembut, sangat damai, sangat alamiah, sangat kultural. Dan inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negeri muslim terbesar. Biarpun untuk tahun 2024 ini kita mulai selisih kalah oleh Pakistan. Jadi tidak lagi bisa menyebut negeri muslim terbesar pertama, sekarang kedua setelah Pakistan. Bedanya 10 juta ya. 236 sama 240 juta. Jadi beda dikit. Bapak Ibu sekalian, ternyata India ini penduduk muslimnya banyak, 200 jutaan. Tapi dari hampir 1,8 miliar penduduknya, tapi 200 juta kan luar biasa itu. Coba kalau jadi anggota Muhammadiyah, itu kartu tanda anggotanya sudah nggak bisa kecatat lagi itu Pak Rektor. Artinya bahwa Indonesia ini satu anugerah Allah yang harus kita syukuri dengan culture keislaman. Saya tidak bicara Islam syariat ya. Islam yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji dan seterusnya. Tapi Islam yang bersifat kultural, melekat dalam kehidupan, itu sudah menjadi tradisi, termasuk sawalan ini kan. Tradisi sawalan ini kan juga tradisi yang baik. Coba, mungkin hanya di Indonesia kan, masjid berderet-deretan, nggak jelas tempatnya tapi banyak gitu. Dan itu kalau azan itu, entah duhur, maghrib sampai subuh itu berlomba itu. Nah itu culture, tetapi lama-kelamaan ini culture ini bisa hilang. Seiring dengan proses sekularisasi, pandangan-pandangan keislaman yang terlalu dan atas nama orang nyebut neomodernisme Islam lalu mereduksi ini sampai ada kebijakan untuk mengatur pengeras suara. Sejak kapan negara ngurus pengeras suara? Padahal pengeras suara yang sama bisa digunakan untuk hal-hal lain dan positif gitu kan. Nah, merawat ini termasuk silaturahmi sosial kita Muhammadiyah. Maka mohon dengan maaf Bapak Ibu sekalian, coba di Idul Fitri ini, di Syawalan, di silaturahmi, sudah mulai ada pandangan begini. Ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum dan tidak usah diucapkan minal aidina wal faizin. Dan juga tidak perlu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena mohon maaf lahir batin itu bisa dilakukan setiap hari. Minal aizin wal faizin itu tidak ada hadisnya. Nah, gitu kan. Kalau seperti ini kering kehidupan kita. Biarkanlah mau minal aizin wal faizin ditambah mohon maaf lahir batin. Yang tidak boleh itu menerjemahkan taqabbalallahu minna wa minkum atau minal aidina wal faidim, artinya mohon maaf lahir dan batin. Ini satu contoh dari sekian contoh yang sering saya sampaikan, mungkin bosan juga. Sekarang kita susah mau nyebut amin, insya Allah, masya Allah, susah sekali. Mau betul akhirnya jadi mau amin itu amin itu kan jadi. Udah kalau yang dalam bentuk lisan, kecuali kalau nanti lisanul Arab, ini tanya Pak Ustadz Zaad dan Pak Samsul, itu lain. Tapi dalam konteks budaya, biarlah ini menjadi hasanah keislaman. Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya misalkan ketika kita naik pesawat, ada seorang pilot, itu mengajak kita berdoa. Dan karena Islam lalu dengan cara Islam misalkan. Sekarang di beberapa bandara juga sudah ada yang azan, ada yang ngasih tahu sudah waktunya sholat duhur, sholat asyar.
Kalau Jogja ada khasnya tambahnya, jam 10 ya eh, apa eh, lagu Indonesia Raya, nah, itu khas Yogyakarta. Kalau jam 10 di YIA itu mesti Indonesia Raya. Ini culture budaya kita yang harus dirawat. Poin saya buat kita Muhammadiyah, tetap ikut rawatlah budaya keislaman itu, jangan sampai suatu saat karena pandangan-pandangan modernisasi, apalagi sekularisasi, lalu ini menjadi hilang. Juga kiroat kita yang luar biasa bermacam-macam, termasuk saya tidak tahu juga kalau cara adzan dan irama adzan di setiap tempat kan beda-beda itu. Di Jawa Timur sampai ke Madura lain lagi gitu kan. Di Jogja itu ngelaras gitu ya, adanya siang-siang ngelaras gitu. Soal mahrojnya enggak pas banget itu, ya memang apalagi dia memang muazin tetap yang nggak bisa diganti sampai dia meninggal dunia, ya sudah gitu kan. Nah ini culture yang harus kita rawat, tentu perlu terus kita tingkatkan kualitasnya. Poin penting saya Pak, mari kita dengan silaturahmi ini kembangkan dan bina silaturahmi kultural kita, agar aura Islam, budaya Islam itu hidup, menjadi sesuatu yang very alive, menjadi sesuatu yang yaumiyah, hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai suatu saat menjadi kering dan hilang di negeri ini. Nah ini silaturahmi yang juga memerlukan pemahaman keagamaan yang bayani, burhani, dan irfani. Yang terakhir, silaturahmi kita ini juga harus melahirkan energi kolektif keruhanian, intelektual, dan praksi sosial kita untuk meningkatkan gerak persyarikatan kita yang lebih unggul di berbagai bidang kehidupan. Pak Rektor tadi selain sebagai rektor tentu sebagai ketua lembaga seni budaya dan olahraga itu menyampaikan catatan-catatannya tentang Muhammadiyah dalam tadi disebut ekosistem keumatan di akar rumput di bawah. Kemudian juga kita menyadari sekarang ini organisasi-organisasi lain, baik organisasi keislaman maupun keagamaan yang berbeda, juga gerak kemasyarakatan sudah cukup maju. Sekolah dulu kita perintis, tapi sekarang banyak sekolah orang lain jauh atau sama majunya dengan kita. Ibu-ibu Aisyah lihat, misalkan TK Aba, PAUD kita itu perintis, pelopor, tapi sekarang banyak saingan dan saudara kita yang juga sama atau bahkan mungkin lebih maju. Rumah sakit juga sama. Kesimpulannya apa? Berbagai amal usaha yang dulu kita pelopori, itu orang lain juga sekarang bergerak ke situ. Nah, maka mau tidak mau kalau kita ingin berada sejajar yang sudah maju, bahkan lebih maju lagi, ya kuncinya pada kesungguhan kita. Kalau keputusan Muktamar Muhammadiyah Aisyah itu sudah dari A sampai Z, keputusan itu baik semua itu. Dan sudah diterjemahkan oleh majelis, lembaga, dan badan. Kemudian pemikiran-pemikiran Muhammadiyah, termasuk Aisyah itu kayaknya seng ada lawan itu. Nggak ada tandingannya itu. Di Muktamar kemarin aja kan Muhammadiyah melahirkan Risalah Islam Berkemajuan. Cukup tebal itu, bacanya aja baru setengahnya udah tidur. Ya, karena apa? Buku itu pengantar tidur orang Indonesia. Nah, itu. Tapi kalau ngobrol, insya Allah 4 jam kuat. Apalagi ada kacang goreng, kacang rebus, pisang goreng, dan sebagainya. Nah, itu udah bagus.
Aisyah perempuan berkemajuan, ditambah dengan sebelumnya ya sudah ngitungnya aja udah mumet itu ya. Tapi persoalannya bagaimana pemikiran-pemikiran maju, nilai-nilai kemajuan itu terus kita kawal, kita wujudkan, kita akselerasikan, kita percepat gitu ya. Sehingga gerak kita ini kemudian simultan menjadi arus baru, hasil dari tadi akumulasi seluruh silaturahmi kita dalam gerak persyarikatan. Kan energi silaturahmi itu udah lahir batin itu. Batinnya tadi ada ihsan, ada irfa dan segala macam nilai utama. Kemudian yang lahirnya bentuk amaliyah yang harus lebih baik di bulan Syawal, maka Muhammadiyah Aisyah ini harus lebih bergerola lagi. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kami sangat terharu. Aisyah sudah ada yang tadi Pak Rektor jam 6 sudah ada sampai di sini. Jangan-jangan belum sarapan tuh Pak Rektor. Tanggung jawablah Pak Rektor. Ada yang naik kendaraan terbuka. Nanti tugas Aisyah, tugas Muhammadiyah ke depan bagaimana kendaraan itu tidak terbuka supaya menutup aurat. Kalau hujan gimana? Kasihan kan ibu-ibu. Kita jangan seneng deh Agus melihat mereka terbuka dengan riang, iya senang. Tapi bikin itu kendaraan itu supaya menutup aurat. Kasihan itu. Nah, itu usaha bersama itu. Tandanya kita maju. Kalau mobilnya insya Allah maju gitu ya. Ini semangat luar biasa. Nah, kuncinya di siapa? Kuncinya di kita para pemimpin. Saya, Pak Saad, Pak Irwan Akib dan semua anggota PP, Bu Salman, Bu Nur, Ibu semuanya, Bu Ais, Bu Eti, Bu Tri dan seluruhnya, dan kita semua di majelis lembaga, mari kita akselerasikan. Saya selalu menyebut bahwa Syawal adalah bulan berburu amal, berburu kebajikan. Sekarang berburu tantangan. Yang Muhammadiyah kan dulu begitu. Kiai Dahlan itu nyaris nggak ada waktu tuh untuk istirahat. Nyai Dahlan juga begitu. Nyai Dahlan tuh hebat loh. Jadi kenapa dia jadi pahlawan nasional? Dia kan etosnya luar biasa, cuman beliau lahir dalam tempat yang tidak pas. Yakni bersama Kiai Dahlan, sehingga kalah popularitas oleh Kiai Dahlan. Hebat Kiai Dahlan itu. Iya. Hebat itu. Itu kan seperti konsep garis lurus. Jadi dua garis lurus yang sejajar itu nggak bisa ketemu itu. Jadi tapi begitu setelah Kiai Dahlan wafat, Kiai Dahlan itu menonjol sampai tahun 46 di Muktamar Surabaya. Beliau berpidato, satu-satunya perempuan di era itu yang berpidato di muktamarnya laki-laki, di Muktamar Surabaya, dan diliput oleh media termasuk media-media terkenal saat itu, termasuk milik saudara-saudara kita Tiongkok, ada Sinpo apa-apa gitu. Dan di situ disebut ada tokoh perempuan yang progresif. Jadi Nyai Dahlan itu luar biasa itu. Maka saya termasuk yang ikut mengusulkan kemarin. Kan dulu foto-foto Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan itu terlalu sepuh. Maka saya yang mengusulkan supaya cari yang lebih muda. Karena itu inspirasi bagi anak-anak muda. Dan kenyataannya Kiai Dahlan itu muda.
Beliau menjadi pembaharu di usia 21 tahun. Beliau lahir tahun 68, ada juga nyebut 69, lalu memelopori arah kiblat itu tahun 89, 1889. Usianya baru 21 tahun. Meninggal masih muda, 54 tahun. Berbahagialah kita sudah dilebihkan oleh Allah. Nyai Dahlan lebih tua lagi tambah. Jadi poin penting saya itu ada inspirasi yang luar biasa. Dan Kiai Dahlan itu biarpun karyanya tidak banyak, tapi pikiran-pikirannya justru menjadi pikiran mujaddid, gitu. Membaharu. Wong seorang Nurholis Majid saja memberi julukan Dahlan adalah seorang pembaharu sejati yang mampu menangkap tafsir Al-Quran dan mengkontekskan dengan zaman, kata dia. Bahkan dia sebut bahwa pembaharuan Dahlan itu bersifat breakthrough, melompat, tanpa ada prakondisi sebelumnya. Ini pengakuan resmi yang kemudian dihimpun dalam tulisan Cendekiawan dan Politik terbitan LP3S tahun 86. Ini karya yang sangat monumental sebenarnya. Yang di situ Kiai Dahlan Nurholis Majid memberi apresiasi pada pemikiran Kiai Dahlan. Nah, mungkin sekarang perlu itu sosok Nyai Dahlan itu oleh Aisyah ditampilkan kembali dalam bentuk tulisan, flyer, dan hal-hal yang dipublish lewat medsos, sehingga nanti anak-anak generasi baru itu paham. Dia adalah sosok yang juga menjadi pemikir sebenarnya. Jadi ini penting menjadi inspirasi, dan kesimpulannya adalah mari kita menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi role model untuk menggerakkan Aisyah Muhammadiyah ini dalam realitas nyata. Dan tadi ada catatan kritis dari Pak Rektor dan Ketua LSBO, agar kita tidak terjebak pada birokratisasi, pada rutinisasi yang merasa kita sibuk di organisasi, tetapi ternyata tidak punya implementasi, kontribusi, dan dampak implikasi dari gerakan kita. Alhamdulillah kita sudah berusaha maksimal, tetapi pasca ini kita maksimalkan kembali. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan kami atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.